Oke, selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Sampai ketemu lagi di analisis pagi hari ini. Hari ini jelang-jelang mendekati hari raya, mudah-mudahan tidak mempengaruhi semangat kita untuk terus mendapatkan hasil yang terbaik dan menjaga konsisten profit kita meskipun ada waktu-waktu yang mulai tersisa untuk acara masing-masing. Dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang baru dan sudah banyak belajar materi, bisa banyak mempraktekkan dan mendapatkan manfaat yang lebih baik. Baik, langsung kita masuk di analisis pagi hari ini berkaitan dengan pairnya XAU USD di time frame normal di H1. Nanti kita coba untuk lihat di time frame yang lebih besar. Kemudian di time frame di bawahnya kita coba untuk membaca bagaimana karakter yang terbentuk dan informasi apa yang bisa kita dapatkan. Kita masuk di time frame daily, kalau kita lihat dari histori yang ada kemarin di hari Jumat yang lalu ditutup dengan posisi seller yang sangat kuat dengan dominan sellernya. Kemudian ada sedikit penolakan di sana, berada di level psikologisnya tidak mampu melewati dengan baik, artinya masih cukup jauh dari levelnya, sehingga meskipun hari ini tetap akan didominasi oleh seller, tetapi perlu kita ingat ada level kuat di sebelah bawah dan bisa membentuk double bottom nanti. Karenanya tetap hati-hati untuk posisi-posisi yang trennya lagi turun, ya sekarang trennya lagi turun, tetap kita waspada, tetap kita perhatikan time frame yang di bawahnya yang lebih dekat dengan pergerakan-pergerakan yang ada, sehingga kita tidak terjebak di dalam tren yang sebelumnya lebih dominan. Kemudian dari karakter yang terbentuk yang Jumat kemarin dan hari ini ada gap yang cukup panjang dari tutupan hari kemarin dengan bukaan hari ini, ya jaraknya cukup panjang. Kalau kita lihat ini sekitar 300-an. Apakah ini berpengaruh? Ya, karena gapnya juga tidak terlalu panjang dan tadi sempat menutup di sana meskipun ditolak kembali. Kita ikuti saja mana tren yang lebih kuat. Kalau dari pengamatan kita sendiri, ini adalah wilayah-wilayah yang sangat rawan dan berisiko memantul ke atas. Kita coba untuk geser ke time frame H4 ya. Di time frame H4 trennya masih kuat turun ya. Tadi seperti halnya di time frame D1 masih dominan oleh seller. Ya. Bagaimana kita mengamati ini masih tren turun? Perhatikan high dan low-nya. Ini membentuk satu tren turun ya. High dan low-nya menuju ke atas. Menuju ke bawah maksud saya. Sehingga ini membentuk satu kecenderungan yang mengarah ke bawah ini. Namun demikian kalau kita zoom, kita kecil ya, kita lihat lebih detail lagi di sebelah bawah bagian kiri, di sana ada penolakan tadi ya, ada penolakan yang kita garis ini, ada banyak rejeksi di sebelah kirinya. Itu artinya wilayah ini adalah wilayah dengan tahanan yang cukup kuat nantinya. Ya, untuk memastikan seller bergerak dengan kuat tentu harus melewati level yang banyak ini. Karena bisa saja terjadi dia nanti breakout lebih kuat lagi. Maka ketika breakout tentu akan mendekati level di bawahnya lagi. Dan kemungkinan itu besar, potensi itu ada karena ini masih pagi, masih bergerak kecil sekali. Ya, sebelum masuk ke wilayah paling bawah tentu kita harus uji dulu di atasnya, di mana di situ banyak sekali rejeksinya. Ya, meskipun trennya turun,
tidak menjamin nanti bakalan kuat juga sampai menembus level psikologisnya. Kita nanti ikuti sampai bagaimana dia menembus apa tidaknya. Kemudian kita lihat di time frame H1 ya, time frame kecil di day trading kita. Perhatikan di time frame H1 tadi sempat naik sebentar kemudian dikembalikan oleh seller, artinya sudah ditutup oleh seller, maka kemungkinan turun akan jauh lebih besar lagi. Yang terdekat tentu ada level psikologis sebelah kirinya. Ini ada level psikologis di sini. Minimal dia harus lewati karena di candle sebelumnya ini kan tidak melewati. Dia hanya menyentuh levelnya kemudian memantul sedikit atau ditolak. Yang sekarang running belum selesai, mencoba untuk kembali menekan ke bawah. Nah, nanti hasilnya karena sekarang sudah mau ganti candle jam 9, ditutup pas pada posisi yang level, ini mengindikasikan masih ada tekanan ke atas, ada penolakan yang cukup kuat oleh buyer. Nah, di mana kita bisa menempatkan posisi kita? Karena kita arahnya ke bawah, tentu fokus kita adalah turun, fokus kita adalah sell. Yang jadi masalah di mana kita menempatkan posisi sell kita ya. Kita bisa menempatkan sell di mana, kemudian buy kita di mana. Kita coba perkecil lagi ya. Nah, di sebelah kiri, sebelah kanan kita coba sambungkan dengan level. Ya, ada level cukup kuat di sana, kita bisa ambil posisi setelah melewati levelnya. Ya, jaraknya 300-an. Oke, cukup dekat sini. Ketika kita mengambil jarak 300 berbenturan dengan level psikologis lagi, maka tentu kita tunggu lagi betul-betul yang berada di bawahnya. Nah, karena ini banyak sekali di sana penolakan, maka pertama kita lakukan adalah dengan memanfaatkan pantulannya, yakni dengan buy limit di 1916.43. Pertama kita masuk dengan buy limit 1916.43. Kemudian selanjutnya ketika nanti di level ini dilewati, break dari levelnya, artinya sudah melewati di level psikologisnya, maka kemungkinan turun akan jauh lebih besar. Sehingga kita baru manfaatkan sell stopnya di sana. Sell stop dengan 1913,47. Ini kita nanti bisa tempatkan di sana, targetnya bisa 500 hingga 600 di bawahnya. Ya, atau sekitaran paling dekat di level ini paling dekat di 1910, sekian ya. Tentu target kita akan jauh lebih besar karena ini sudah melewati level kuatnya. Ya, bisa 600, bisa 500. Kalau 600 itu kira-kira di sini ya. Di 1907 ya. Atau kita bisa gampang di 1906, lebih sedikit di atasnya. Kemudian TP-nya 600, SL-nya berapa? SL kita bisa buat 400, kita bisa buat 500 ya. Intinya untuk pembatasan resikonya. Yang terpenting tidak terlalu dekat juga. Di sisi atas kita bisa lihat dulu sisi atas, di sana ada pembukaan, ini ada high-nya di sana. Kemudian berdekatan dengan banyaknya sumbu juga di sana. Ini juga banyak sumbu di situ. Ini juga banyak sumbu sehingga betul-betul harus hati-hati di situ. Di wilayah ini kita bisa manfaatkan dulu untuk koreksinya atau limitnya. Sell limit di 1938.82. Ini artinya tidak harus kita mengikuti dengan limit. Kita bisa nanti mengikuti perkembangan candlenya. Ketika nanti dia sudah mulai bergerak naik, struktur buyer sudah mulai terbentuk dan melewati levelnya ini,
kita bisa ambil posisi buy setelah breakout di sana. Tentu breakoutnya juga harus kita waspadai. Sebelah kiri juga ada penolakan di situ. Ya, karena itu betul-betul harus hati-hati. Oke, lepas di sana breakoutnya. Ya, karena ini juga berdekatan, jaraknya cukup beresiko ya. Hati-hati dengan posisi-posisi seperti ini. Jarak dengan kita entry pertama sekitar 300-an ya. Oke. Di atasnya kita bisa tempatkan untuk buy stop di 1942.46. 1942.46. Kemudian targetnya di mana? Targetnya nanti mendekati levelnya di sini. Cukup jauh. Kalau cukup jauh kita bisa targetkan di levelnya yang terdekat di sini. Ya, mungkin sekitar 600-an ya, 500 sekian. Kenapa enggak sekalian di atasnya? Di atasnya terlalu jauh, takutnya nanti tidak tersentuh sehingga kita nanti kehilangan kesempatan. Di level puncaknya kita bisa tempatkan untuk wilayah koreksi di sini. Untuk manfaatkan peluang pantulannya dengan sell limit di 1955.68. Ya, berkaca dari satu hari Jumat kemarin, kita lihat pergerakan hariannya bergerak di kisaran 3.000-an mungkin ya, sekitar 3.000-an ya. 3.000 sekian atau mendekati 3.000, sehingga kalau nanti bergerak naik potensi ada di 1955. Ketika naik ada di 1955 atau bisa di level di sebelah atasnya di sekitar 1958. Ketika dia turun, potensi yang ada nanti bisa ya, kalau dia turun bisa bergerak hingga level di bawahnya. Ya, bisa sampai di sini. 1901.06 ya. Biasanya kalau hari Senin tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu jauh dari hari sebelumnya. Karena hari Senin ini baru bukaan penyesuaian sehingga pergerakannya tidak terlalu ekstrim. Ya, namun demikian tetap kita hati-hati, semuanya bisa berpotensi kalau betul-betul sentimen market sudah mulai masuk di sana. Yang selalu kita perhatikan adalah satu, bagaimana nanti struktur itu terbentuk ya, struktur candlenya terbentuk atau arah kecenderungannya sudah mulai terbentuk. Kalau dia bergerak kuat ke bawah, tentu nanti struktur merah akan mulai bergerak ke bawah. Yang kedua akan melewati level-level pentingnya. Ketika sudah melewati level-level pentingnya, maka perhatikan bisa jadi ketika dia breakout di levelnya dia akan semakin bergerak kuat. Termasuk ketika nanti dia mulai bergerak naik, jangan lupa untuk memperhatikan wilayah-wilayah koreksinya. Ya, wilayah koreksinya tentu kita bisa menggunakan garis tren. Kita juga bisa gunakan garis Fibonacci. Nanti di sini adalah area tengahnya untuk wilayah koreksinya. Sekali lagi yang kita lakukan ini tidak selalu harus diikuti sehingga nanti takutnya tidak ada kapasitas untuk kita mengikuti pending order yang dari sana. Sehingga hanya masukkan sell limit by limit, begitu nanti tersentuh kemudian marketnya berbalik, kacau di sana. Yang terjadi menyalahkan analisa ya. Kalau masih menyalahkan analisa artinya belum terbentuk pengalamannya, belum terbentuk intuisinya, dan masih jauh dari rekomendasi untuk entry di real account ya. Karena pastikan sebelum kita betul-betul siap
masuk di real account harus siap mental, harus siap dengan berbagai macam ilmu dan pengalamannya. Sekali lagi tidak ada yang pasti dalam analisa. Kalaupun kita membuat satu pemetaan ini hanyalah membaca probabilitasnya. Itu pun harus nanti sudah punya aturan main sendiri. Ketika tersentuh, apakah nanti saya harus membatasi dengan stop loss, apakah saya harus membatasi dengan cut loss, apakah dengan pending order averaging dan sebagainya. Bukan menunggu ketika tersentuh baik kemudian nanti pasti naik, tidak ada rumusnya. Ketika nanti buy stop tersentuh harus naik. Turun pun tidak menjadi masalah ketika kita sudah memahami sistem recovery. Artinya sebelum kita bisa menari di atas market, artinya ketika market bergerak naik dan turun kita masih belum mampu mengatasi dari yang kita analisakan di awal, tentu masih cukup jauh kita pengetahuan kita, pengalaman kita untuk terjun di dalam trading dengan real account. Itu menjadi pesan kita, mudah-mudahan bisa difahami. Jangan hanya menyalahkan dan mengandalkan analisa kita, tetapi belajarlah untuk memperbaiki bagaimana manajemen risiko kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi, salam profit 2 arah.